Kita sedang mencoba bareng-bareng ini dengan para kaca brush. Pak Dedi ini ownernya DSP karoseri yang sangat viral di seluruh Indonesia. Terlebih tadi sedikit cerita-cerita bahwa sebelumnya Pak Dedi ini dengan DSP-nya ekspornya ke sampai Amerika. Jadi apalagi sebelum wabah ini banyak ekspor ke luar negeri. Yang paling perlu dicatat nih sama teman-teman semua, Fast Furious pertama itu mobilnya part-partnya dari DSP loh. Ini salah satu. Ini pemiliknya, ini Pak Dedi datang langsung dari Bogor. Jadi ketemu kita teman-teman dari Suzuki Sumber Baru Jogja dengan Suzuki Finance Jogja ini. Jadi yang paling penting kita tanyakan ini Pak Dedi. Ya. Teman-teman ini tadinya kan jualan ambulan ataupun jualan ambulan itu kan mudah Pak dari karoseri lokal. Sekarang ini memang regulasinya serumit itu atau memang sesusah itu Pak untuk di Kementerian Perhubungan? Monggo Pak Dedi. Saya jelaskan ya Pak. Ya Pak. Sekarang ini kalau sembarang karoseri untuk bikin ambulan, itu jelas tidak bisa karena udah ada peraturan dari Dinas Perhubungan. Yes. Contohnya saya karoseri DSP, saya harus minta dulu surat referensi dari Suzuki Indomobil, ATPM ya Pak? ATPM-nya. Kalau saya kebetulan saya dikasih, barulah saya bisa membuat ambulan. Yes. Ambulan Pak. Memang itu satu peraturan yang harus dijalankan. Jadi kalau misalnya ada beberapa karoseri yang membuat itu, pasti nggak bisa. Ya. Karena saya pun sendiri kalau buat unit karoseri ambulan, unit carry maupun heavy unit carry, itu datanglah tim penguji Pak dari Dinas Perhubungan. Betul. Apakah sasisnya benar, buatnya benar dan sebagainya. Memang tidak semudah seperti dulu Pak. Peraturannya semakin ketat karena ini membawa manusia penumpang Pak. Angkutannya tuh penumpang. Gitu. Ya. Memang izinnya memang dari karoseri ke kementerian itu harus bolak-balik kayak gitu atau? Iya betul. Ya, jadi setelah dapat referensi dari Indomobil, ATPM ya Pak. ATPM kita mengajukan ke Dinas Perhubungan Darat. Oke. Betul. Kemudian di situ dimintalah surat sertifikat, izin karoseri, TDP, SIR, MPWP, akta notaris karoseri dan sebagainya. Betul. Itu kurang lebih 45 hari Pak baru keluar SKRB. Ya, SKRB. Nah, unitnya no carry dibuat ambulan atau unitnya EPV dibuat ambulan. Ya. Jadi kalau saya tuh ada dua, satu EPV saya punya SKRB-nya, keduanya new carry saya juga punya SKRB-nya. Oh, new carry juga sudah diajuin ya Pak? Ya. Kemarin untuk biayanya itu berapa Pak? Untuk istilahnya untuk mendapatkan uji tipe lah istilahnya SKRB-nya itu per tipenya itu sekira berapa Pak dari Kalau karoseri? untuk pembuatan SKRB-nya itu biayanya 35 juta Pak. Per tipe itu atau per satu unit Per mobil? tipe. Per tipe ya Pak? Kalau setelah SKRB jadi, kita bangun satu unit EPV itu karena penumpang 500.000 Pak. Per serut. Oh, per serut. Masih Ya. keluar biaya lagi ya Pak? Keluar. Oke. Jadi sebelum kita mengajukan serut, tim penguji dari kebetulan saya Bogor Pak ya, Bogor itu Jawa Barat. Tim penguji dari Jawa Barat datang ke pabrik saya, dia ukur. Oh, dimensinya Ya, apa sesuai nggak? Ya, baru kita ajukan melalui online. Ya. Lamanya pengajuan itu kurang lebih 2 minggu Pak baru keluar serut. 2 minggu. 2 minggu baru keluar serut. Sambil berarti itu setelah unit jadi baru mereka nanti datang untuk Betul, melakukan uji ngukur, sesungguhnya ya. Ya, 2 minggu serut keluar, saya tebus itu kalau penumpang tuh 250.000, Ya, barang 250.000, barulah serut keluar, unit saya kirim ke Bapak. Semua unit sama itu ya Pak? Sama. Penumpang dan barang aja. Kita mobil kecil ya Pak ya? Ya, maksudnya. Suzuki kita. Bensin ngomong ya, Suzuki bensin aja. ya. Iya. Kalau dari bensin atau solar gitu beda nggak? Kalau bensin sama solar, kebetulan Suzuki kan bensin semua ya Pak. Ya, Iya.
solar itu kan ada merek lain ya Pak ya, Ya, itu merek sama aja sih. Jadi secara regulasi bahwa dari aturan kementerian itu tadi Ya, Pak, Kementerian betul. Perhubungan, DSP ini juga sudah memenuhi aturan itu ya Betul. Pak ya. Jadi untuk teman-teman kepala cabang, sales head ataupun wiraniaga yang mungkin orang-orang lama ataupun konsumen yang gampang istilahnya bahwa ambulan bisa dibikin di karoseri sembarangan, itu dipastikan tidak bisa karena harus mengajukan tipe untuk keluar nanti SKRB itu untuk kesrut. Di situ gunanya adalah untuk pengajuan STNK. Jadi kalau tetap nekat membuat di tempat-tempat yang tidak berizin atau tidak memenuhi dari Kementerian Perhubungan, pasti STNK-nya tidak bisa keluar. Betul. Nah, terus ini out of the box lagi Pak dari ambulan Pak. Tadi dapat order banyak ya Pak untuk pickup yang untuk PLN tadi ya Pak ya. Oh ya, kebetulan ya. Untuk PLN itu Suzuki-nya ada berapa tadi Pak? Sekitar berapa tadi? Suzuki-nya ada sekitar berapa belum dapat info dari Indoren Pak. Oke. Tapi kalau mobil yang merek lainnya aku udah dapat info. Dari Daihatsu dapat berapa itu Pak? Aku Grand Max dapat 110, Avanza dapat 10. Oh, 110 untuk Yang harus Grand Max ya, Pak? diselesaikan akhir bulan ini. Akhir bulan Oktober ini. Iya. Oke. Nanti di bulan Desember keluar lagi PO dari Indoren. Saya belum melihat PO-nya Pak. Oke. Cuman informasinya kita pakai New Carry ya, gitu. Iya, pakai New Carry dari IMT ya Pak. Ya. Oke. Di Suzuki-nya yang S-Cross tadi 1000 unit tuh ya Pak? Hmm? Yang S-Cross tadi 1000 Oh, unit. itu kita beda. doanya aja Pak. Oh iya. Supaya saya dapat bintang Iya, dari iya. orang-orang Kita kan ikut seneng, yang di Pak, kalau Suzuki. S-Cross. Ya, betul. Ya, kita lagi ngajukan S-Cross, mudah-mudahan Bisa- kita dapat bisa jalan ya, Pak. Ya. Ya Pak, ada pertanyaan apa Pak? Ya, gini Pak Dedi, ini saya nanya kalau Ya misalnya Pak Isbandi, Kepala Cabang Ya, Pak Suzuki Isbandi. Jalan Magelang Pak. Iya Pak. nanti kalau kita sudah launching untuk yang minibusnya, Hmm. ya, itu kira-kira untuk apa namanya, apa ya istilahnya, ya, asal deliverynya ke kita. Oke, saya jelasin sedikit ya Pak ya. Iya. Nanti bulan Januari mungkin lamanya pembuatan karoseri itu semakin dekat Pak, karena kita udah pakai bodinya itu full press body. Berarti lambung kiri, lambung kanan, bentuk pintu udah full press body. Sekarang kita masih belum full press body. Tapi kalau roofnya itu memang pakai fiberglass cukup jadi andalan lah Pak. Tapi reinforce-nya semua plattable 1,2 mili. Kalau sekarang mungkin sekitar 1 bulan saya janjinya Pak. Mau masuk tanggal 2 ya keluar tanggal 2 atau tanggal 5 lah gitu. Tapi nanti saya usahakan 1 minggu tuh paling nggak bisa 10 unit Pak. Ya. Karena kita udah pakai full press body, platnya 1,2 mili atau 1 mili, roofnya cetakan fiber komposit, terus kemudian pintu hatchbacknya pakai fiber komposit dan semuanya gitu Pak. Ya saya juga berusaha bagaimana supaya kita udah disupport sama Suzuki, Ya, betul. bagaimana cara produknya juga harus bagus, kemudian waktunya, deliverynya itu memang yang kita jaga Pak. Gitu Pak. Ada lagi Pak yang bisa saya jawab? Boleh kasih masukan Pak? Boleh Pak. Ini Pak Andri dari Kepala Cabang Terima kasih. Jalan Tegalrejo nih Pak. Silakan Pak. Pak. Tadi kan saya sudah nyoba juga nih Pak. Hmm. Overall sih oke Pak ya. Hmm. Mungkin kalau masih memungkinkan tuh Pak, Hmm. kaca filmnya dikasih Yang mahal. nyebut merek ya Pak, Solar Guard lah paling nggak di atau Oke. itu Memang masukan loh Pak ya. Itu opsional Pak namanya. Iya. Opsional Pak. Saya menawarkan krisis itu kan itu sebenarnya udah kaca ribbon ya kalau nggak salah. Ya. Gimana kan? Kaca ribbon Pak. Jadi nggak perlu ada penambahan biaya lagi. Takutnya kan lumayan tuh satu mobil itu kan kalau nggak salah tuh Solar Guard sekitar berapa Pak? Hampir 1 juta ya Pak. Ya kan Pak? Kan nambah biaya lagi Pak. Sayang. Tapi itu opsional Pak. Bisa aja itu atas apa ya? Permintaan Permintaan konsumen ya, konsumen ya. masing-masing Ya. dealer. Sama saya kan kalau menurut kami nih kan pasarnya sih sudah ya HN ya, saya anggap HN kan untuk sekarang kan mungkin di blok depan Solar Guard sama ya seperti kita punya SL7, R3 kan pakai itu Pak. Iya. Mungkin akan lebih membantu untuk AC-nya Pak. AC. Iya, maksudnya kan bisa kalau lebih dingin kan lebih AC. nyaman. AC itu saya pakai Nippon Denso Pak. ND ya Pak? ND. ND Kerjasama dengan agen Denso sendiri. Oke. Ya, itu kompresor aslinya udah diganti oleh ND, dia yang besar, yang khusus Ya, untuk yang minibus besar, kita. Bisa untuk double blower Ya, istilahnya ya. betul.
Nah, Jaklingko pun nanti kita bikin pakai ND, Pak. Oh iya, Jaklingko itu Jaklingko. pakai itu juga ya. Mungkin DSP juga ya, Pak? Ya, mudah-mudahan, insya Allah. Nah, kalau masalah dinginnya, sepertinya sih udah cukup dingin, Pak. Gitu, cukup dingin. Cuman sekarang kan AC-nya itu lubang AC-nya di atas kepala, Pak. Ya. Masukan dari teman-teman di Pulau Gadung Sis bahwa nanti kita pindahin ke samping kiri kanan supaya nggak kena langsung kepala. Itu Pusing katanya, Pak. Iya. Kalau Jakarta ke Bandung pusing deh tuh. Ya, saya pindahin ke kiri Pak kanan. Bayu tadi, Pak. Pusing ya, Pak? Jangan Nah, semampai, saya Pak. kasih mana dong, Pak. Ya, maksudnya saya mengarahnya ke Pak Dedi sebenarnya itu, Pak. Iya, Saya sudah kan ke muter samping. gitu. Terus Sudah kemudian terjawab, Pak. Terus kemudian lampunya juga kan di tengah, Pak. Nanti Ya. kita pindahin di pinggir samping juga. Oh, oke. Makanya berkaitan sama kita kan sales Pak. Ini Pak Ya. Bayu, Pak, kepala cabang Lasda. Apa Pak. nih, Pak Bayu? Berkaitan sama ini kan gembar-gembornya sudah gede banget Pak. Apanya yang gede gembar-gembornya? Media Minibus sosialnya. ini, minibus ini Pak. Oh, iya. Media sosial. Animonya kan sangat gede sekali, Pak. Ya. Masyarakat ini bagus. Nah cuman kita kan yang kita takutin pastinya ketersediaan unit. Nah perjanjian Bapak sama Sis gimana sih Pak? Apa stok atau Baik. Tailor made. apa kita by request dari dealer atau Bapak menyiapkan beberapa unit setiap Ya, bulan? dalam hal ini saya nggak bisa jawab, Pak. Biar Pak Rizky aja yang ngomong ke Sis. Ini bukan hak saya. Oke, sekarang Pak Effendi dari Suzuki Jalan Bantul nih, Pak, kepala cabangnya sana, Pak. Ada apa, Pak Effendi? Ya Pak, mungkin lebih spesifik lagi ya masalah delivery ya. Iya. Misalkan ya Pak, misalkan saya order minta SPK. Jangan misalkan kamu sudah dapat order 10 nih, Pak. Saya order 10. Amin. Estimasi Delivery ya? deliverynya kapan Pak? Kalau sekarang kan kita udah ada 6 unit, Pak, akan masuk. Kemarin kita coba hari pertama aja, kita pembuatan satu body ya, Pak. Ya, Saya ceritain sedikit, ini masih belum full press body ya, Pak. ya betul. Tapi kita punya part, Pak. Itu satu body, sasis masuk tanggal 20, terus 3 hari sekali sasis jadi. Udah bentuk rakitan. Kemudian didempul kurang lebih 6 hari. Jadi yang 3 unit ini yang saya bisa ceritain masuk tanggal 20, kemungkinan kita tanggal 26 keluar 3-3-nya. Ya. Makanya saya juga berpikir, Pak, dengan adanya teman-teman dari Suzuki, bantu DSP, juga bantu PT SIS, jual minibus. Bagaimana sih supaya bikin mobil ini cepat? Makanya kita saya DSP mengeluarkan biaya untuk pembuatan cetakan full face body. Iya, betul. Gitu. Saya juga malu, Pak, kalau keluar kelamaan. Bapak komplain, saya bisa mati di atas sepeda saya, Pak. Gimana Pak ya? Ya mudah-mudahan diterima oleh customer ya, Pak. Customer, betul. Kita punya Produk. produk minibus maupun yang Blend Blend van. Untuk blend van sudah siap juga, Pak. Udah, Pak. Kebetulan sekarang blend van masih dipinjam sama PT SBT. Masih ada di Pulau Gadung Sis. Gitu. Mungkin Kalau kan Bapak lihat blend van saya lega, Pak, lega, bersih. Kenapa katanya bersih? Karena kita nggak menggunakan plafon kain. Iya. Jadi benar bersih dan lega panjang gitu, Pak. Benar-benar boxy gitu. Iya. Karena kan mungkin kalau blend van mungkin malah pasarnya juga lebih cepat kali, Pak, ya. Pasarnya pasti lebih cepat karena logistik kan lagi rame nih, Ya, Pak. betul, Ya. maksud saya itu, Pak. Kedua pembuatannya juga lebih Ya. gampang gitu, Pak. Berarti kalau untuk blend van estimasi lebih cepat Lebih cepat Oke. dari minibus. Mungkin kan kita bisa sampaikan ke Iya, tim saya gitu. Iya, Pak. Karena kita punya plat nanti betul jegrek, Hmm. kacanya bagian kacanya untuk ketutup, Pak. Ya, langsung. Gitu. Malah kalau bikin minibus saya potong. Saya potong bagian kacanya. Supaya maunya cetakannya cuma satu. Ya mudah-mudahan, Pak, saya juga berusaha bagaimana sebaik mungkin terhadap Suzuki. Yes, betul, Pak. Pak, untuk ini, Pak, kalau misalnya aja regulasinya susah nggak, Pak, kalau blend van itu untuk dibikin ambulan? Infonya kan nggak boleh, Pak, kalau blend van itu dibikin Jelas. Blend van itu kan untuk bawa barang, Pak. ambulan. Betul. Dibuat ambulan untuk bawa Manusia. nggak bisa, Pak. SUT-nya beda, SKRD-nya beda. Jadi itu propaganda merek sebelah bahwa blend van-nya dia bisa untuk dibikin Bohong. ambulan, nggak boleh, Ini Pak. peraturan pemerintah kita, Pak. Yang baru ya, Pak, ya? Yang baru, bohong. Oke. Tapi kalau new carry kita yang minibus dilarin ke ambulan, kok punya varian, Pak.
Oh, ada Aku nanti, ngajuin Pak. varian. Oke, ini masih New dalam Carry pengajuan ya Pak? Udah punya saya. Udah punya? SKRB-nya variannya udah punya. Oke. Jadi New Carry itu bisa untuk di carry minibus ya Pak, Ya. bisa varian bikin ambulan. Brand van saya angkat kaki Pak, berarti dia hati-hati tuh kalau bisa barang menjadi penumpang, hati-hati. Kan salah satu partai sebelah itu kan menggunakan blind van itu Pak, ambulannya, tapi memang tahun kemarin ya Pak, 2 tahun yang lalu kan? Sekarang udah nggak bisa Pak. Itu aturan tahun 2020 nih ya Pak? Akhir 2019 akhir Pak. Oke. Nah, sekarang baru berlaku. Bahwa blind van itu tidak boleh untuk dibikin ambulan. Ya, Jadi kalau tidak propaganda merek sebelah bahwa bilang menyampaikan kalau blind van-nya bisa untuk ambulan itu Wah, Tidak bisa. tidak bisa. Dipastikan tidak bisa nih dari Iya. pelaku industri karoseri nih. Jadi Ya. kan buat pengetahuan kita semua nih Pak. Ya, ada tambahan sedikit Pak. Kalau saya melakukan itu brand van karena misalnya saya perlu duit nih atau aduh nggak enak kan yang Pak bikin nih, bikinnya 2 gitu. Aku ketahuan langsung surat izin karoseri saya, sertifikat karoseri saya cabut. Tapi kalau dia bikin di pinggir jalan, alkesnya saya nggak tanggung jawab Pak. ya itu yang jadi masalah. Masalahnya stretcher dia bisa beli, Oh ya, ya kan? stretcher Lemari bisa dia beli. bisa bikin. Ya pokoknya terima ada bikin lah, tapi tidak ada suratnya. Itu harus diuji sama Departemen Kementerian Perhubungan. Dalam. Kalau gini kan kita jelas Pak, sisinya kan. Jadi suratnya memang hanya tulisannya blind van ya Pak, Ya. bukan ambulan ya Pak. Yang mana? Kalau dia nekat Iya, bikin sendiri. nggak bisa bikin brand van. Oke. Bohong Pak itu. Ya kalau dengan kayak gini kan kita jelas dari pelakunya sendiri ini sumbernya terpercaya. Ada lagi enggak teman-teman semua? Mungkin dari lembaga pembiayaan mungkin merasa karoserinya itu bertahan berapa lama sih Pak? Karena mereka kan membiayainya ini- sampai 5 tahun Pak. Ini paling penting Pak. Ini paling penting. Ini Mewakili paling dari penting. lembaga Tapi keuangan. kalau saya ngomong karoseri saya bagus, Kan risk ada di dia nih Pak. Kalau misalnya waktu ditarik nih, ternyata 3 tahun jelek kualitasnya, Ya. padahal kan jadi asetnya mereka. ya. Gimana Begitu ini? Pak pertanyaannya Pak. Kurang lebih. Ya kurang lebih. Sama ini Pak. Tadi kan yang sudah dijelaskan itu kan beberapa sedikit maksudnya yang happy ya Pak. Oke. Yang susah-susahnya gimana Pak? Selama Bapak dari awal sampai sekarang Riwayat hidup saya Pak. Mesti bayar nih Pak. kendalanya Nomor rekeningnya langsung Rizky ya. harus orang pengennya begini, Lu bikin Bapak podcast pengennya ya, begini Bro, ya? atau bagaimana? Ini bagaimana jangan jawab gimana ya? Ini Pak Indra, Kepala Cabang Suzuki Finance Jogja yang ngehit banyak bantu kita Ya, Pak. ngerti. Ya. Pertama tanya ke masalah kualitas ya Pak. Ya, kualitas dulu. Kualitas Kualitas karoseri, ya. Pak. Bukan riwayat hidup Pak. Bukan riwayat hidup, Pak. Yang kedua tuh sebetulnya kesulitan paling berat apa sih Pak yang Bapak hadapi di dunia seperti ini? Wede. Keropos. Sekarang kreditnya 5 tahun ya. Kreditnya 5 tahun. Saya kerjasama dengan Suzuki dari tahun 2002 Pak. Tidak mungkin petinggi-petinggi di Jepangnya maupun direkturnya Pak Doni pada waktu ada Pak Mamul Iya. dan kemudian lain-lainnya. Iya. Kalau Anda kata karoseri saya jelek, nggak mungkin beliau kasih saya surat referensi untuk membuat suatu New Carry menjadi apa sih? Iya. Nah itu penting buat saya Pak. Karena di situ tanpa surat referensi, rekomendasi dari Suzuki, saya tidak bisa membuat apa-apa. Karena surat itu adalah awal dari pembuatan SKRB Pak. Itu nomor 1. Nomor 2, kuat nggak sih produk saya? Saya yakin kuat Pak. Memang kita punya MOU dengan Suzuki itu 5 tahun Pak. Masalah partnya, masalah garansi dan sebagainya. Ada bukunya mungkin nggak tahu udah selesai atau belum, saya belum tahu Pak. Gitu. Karena ini kan sebenarnya karena COVID lah Pak, kita baru mulai start hari ini. Oh, ada buku manualnya gitu Ada, ya? nanti Manual ada. bukunya. Oh, iya, Ada Pak. Cara misalnya ada masalah di mobil bus saya atau blind van saya atau apa aja gitu. Bapak tinggal kontak ke saya langsung atau nanti kontak ke PT SIS. Nah, nanti dia akan ada buku petunjuknya Pak. Oke. Jadi kalau masalah kualitasnya saya jamin 5 tahun nggak ada apa-apanya Pak. Berarti dalam tanda kutip kalau ada apa-apa sama Produk. unitnya, itu Hah? kan Pak Rizky kan punya Grand Star juga Ya. Pak. Maksudnya kan kerjasama ya. Maksudnya bisa langsung melalui itu Oke, kan? bisa. menggaranti lah istilahnya Ya. dari karoserinya menggaranti Iya. bahwa Ya. produknya itu oke punya. Iya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kalau nanti itu Pak, misalnya kan atasnya dari Fiber. fiber. Ya.
Amit-amit sih Pak, kalau memang ada pengguna yang kecelakaan terus itu pecah gitu, memang Ya. sudah ada partnya itu ya Pak? Kita ada partnya Pak. Semua kita diharuskan oleh Suzuki maupun apa aja yang dibuat oleh DSP di dalam unit tersebut, kita harus siap steady part. Karena setiap saat dealer minta, Iya. Indonesia kita punya. Oke. Berarti dari karoseri DSP pun menjamin ketersediaan Part. after part. Partnya jadi apabila nanti ada kebutuhan untuk body Klaim partnya asuransi. atau seperti apa, klaim asuransi atau mungkin terjadi kecelakaan, itu ketersediaan body partnya pasti ada. Oke, ini jadi pembicaraan yang singkat tapi menarik sekali dengan ownernya DSP dari sejak awal seperti apa sampai dengan sekarang. Sangat support sekali dengan merek kita Suzuki. Sekarang dari Bogor tadi berangkat subuh, sekarang ketemu di Jogja jam 12. Diajak Nah, makan. langsung hanya untuk ketemu sama ownernya DSP nih, suatu kehormatan buat kita teman-teman Suzuki sama Suzuki Finance. Oke, terima kasih. Terima kasih.